السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وعد الجنة للذاكرين الله كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الهادين للصواب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sejenak merenungi kembali tingkat ketakwaan kita. Paling tidak di dalam sepekan ini, hingga kita dipertemukan lagi di tempat yang mubarakah ini untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Karena idealnya tingkat ketaatan atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap Jumat ke Jumat berikutnya itu semakin meningkat, bukan sebaliknya. Allah sudah memberikan kita nikmat kepada kita semua berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Bahkan tidak sedikit saudara kita yang mungkin saat ini sedang sakit, belum bisa berkesempatan melaksanakan ibadah-ibadah dengan maksimal, dan tidak punya kesempatan untuk berbuat baik kepada sesamanya. Olehnya itu, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah berpesan kepada kita, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Karena nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, seharusnya kita jadikan cambuk untuk selalu mengoreksi dan memperbaiki, sekaligus menguatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita buktikan dengan meninggalkan apa-apa saja yang sudah dilarang oleh Allah, dan memacu diri kita untuk lebih bersemangat untuk menjalankan perintah-perintahnya. Karena ketahuilah bahwa takwa adalah intisari dari kehidupan manusia di dalam menempuh perjalanan dunia ini. Karena takwa merupakan bekal terbaik kita untuk memantaskan diri apakah kita pantas bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya nanti. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai muslim yang baik, tentu saja kita ingin menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Itulah sebabnya kita ini perlu terus didorong dengan motivasi-motivasi yang kuat untuk menjadi hamba yang taat. Motivasi ini boleh saja dimunculkan oleh diri kita sendiri dengan selalu mengingat bahwa hidup di dunia ini tidak abadi. Bahkan hanya Sang Pemberi nyawalah yang tahu kapan dan di mana kita harus meninggalkan dunia ini selamanya.
Oleh karenanya, selama masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, tidak ada pilihan lain kecuali memanfaatkan waktu itu dan mengisinya dengan aneka kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menguraikan tulisan Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam Risalatul Amanah. Di dalam kitab ini Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad menguraikan ada 4 yang bisa menjadi pengingat sekaligus pendorong kita manusia, umat Islam, dalam melaksanakan ibadah dan meninggalkan maksiat. Adapun 4 pengingat itu, hadirin sekalian, yang pertama adalah kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam setiap lini kehidupan kita. Artinya, kita diingatkan bahwa Allah selalu memantau pergerakan semua makhluknya. Apapun yang kita lakukan, apakah kita lakukan secara terang-terangan ataupun secara sembunyi, sesungguhnya itu Allah melihat dan Allah mengetahui. Bahkan yang baru kita niatkan mau kita lakukan, sesungguhnya itu Allah ketahui, hadirin sekalian. Makanya Syekh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan dalam kitab Risalatul Amanah ini, Innallaha ya'lamu kulli sirrin, Allahu ma'aka fi kulli hal. Sesungguhnya Allah mengetahui setiap rahasia dan Allah selalu menyertaimu di setiap keadaan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dengan ilmu dan iradah Allah selalu mengawasi setiap perbuatan manusia. Jadi apapun yang kita lakukan, olehnya itu ini akan menjadi motivasi bagi kita, hadirin sekalian, agar setiap apa yang kita lakukan dalam setiap lini kehidupan kita, apapun profesi kita, kita harus yakin bahwa Allah mengawasi kita. Maka kita yang pedagang, berjadilah pedagang yang jujur, karena kita yakin bahwa Allah mengetahui dan melihat apa yang kita lakukan. Kita yang pegawai, menjadilah pegawai yang jujur, karena Allah melihat setiap apa yang kita lakukan. Kita yang diberikan amanah jabatan, menjadilah pejabat yang jujur, karena Allah sesungguhnya melihat setiap apa yang kita lakukan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarah." Engkau sembahlah Allah, kata Nabi, seolah-olah engkau melihat Allah. Tetapi kalau kamu tidak mampu melihat Allah, fa innahu yara, yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Jadi hadirin sekalian, CCTV yang ada di masjid ini itu belum seberapa. CCTV yang ada di kantor-kantor kita itu belum seberapa dibanding dengan CCTV-nya Allah, di mana ada utusan Allah yang senantiasa diutus oleh Allah untuk mengawasi kita. Olehnya itu Syekh Al-Haddad mengatakan yang kedua, kalau kamu belum bisa meningkatkan ketakwaanmu dengan yakin bahwa Allah melihat kamu, maka kita masuk kepada fase yang kedua. Yakinlah dan rasakan kehadiran malaikat pencatat amal, bahwa setiap apa yang kita lakukan di dunia ini akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid, yang biasa disebut dengan malaikat kiraman katibin. Dua malaikat pencatat amal baik di sebelah kanan dan pencatat amal buruk di sebelah kiri.
Lalu yang ketiga, hadirin sekalian, kata Imam Al-Haddad, apabila kamu belum mampu meningkatkan ketakwaanmu, kamu belum mampu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan belum mampu menekan maksiat-maksiat yang kamu lakukan, maka yakinilah yang ketiga ini, bahwa kematian itu sudah ada di depan mata kita. Ingat hadirin sekalian, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti mati. Kita semua akan meninggalkan dunia ini, dan ketika kita tinggalkan dunia ini, Allah akan mintai pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Rabbul Qadril Jalil. Hadirin sekalian jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu yang ketiga, yang keempat, maksud saya yang terakhir, ingatlah ancaman dan janji Allah. Segala apa yang kita lakukan itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan dua fasilitas yang disiapkan oleh Allah, surga dan neraka. Terserah kita apa yang kita lakukan di dunia ini, apakah kita ingin melakukannya untuk supaya menjadi jalan kita masuk ke dalam surga, atau sebaliknya kita melakukan semua aktivitas kehidupan kita di dunia ini untuk menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Pancalannahumullahu ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai akhir dan kesimpulan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan sebuah penggarisan kepada kita di dalam akhir surah Al-Hujurat. Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling baik ketakwaannya kepada Allah. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah mengetahui dan maha teliti. Artinya, mari kita sadari diri kita hadirin sekalian, bahwa tidak ada gunanya pangkat dan jabatan, tidak ada gunanya harta dan kekayaan, tetapi kita tidak dibarengi dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan lebih mulia dengan harta, jabatan, pangkat kita kalau kita barengi dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى صلى النبي قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.